Perkenalkan, nama saya Frederikus Rocky Kwansoko. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis pendekatan regional pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kupang tahun 2017-2022. Yang pertama saya akan jelaskan tentang pendekatan regionality. Pendekatan regional adalah pendekatan yang memperhatikan penggunaan ruang untuk kegiatan produksi atau jasa dan juga memprediksi arah konsentrasi kegiatan dan memperkirakan kebutuhan fasilitas untuk masing-masing konsentrasi serta merencanakan jaring-jaring penghubung sehingga berbagai konsentrasi kegiatan dapat dihubungkan secara efisien. Pendekatan regional merupakan pendekatan yang memandang wilayah sebagai kumpulan dari bagian-bagian wilayah yang lebih kecil dengan segenap potensi dan daya tariknya masing-masing. Dalam RPJMD Kota Kupang, pendekatan regional ini ditandai dengan bagian rencana pemanfaatan ruang wilayah dan potensi pengembangan wilayah. Yang pertama, Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW Kota Kupang tahun 2011-2031. Pada hakikatnya, penataan dan penggunaan lahan serta ruang wilayah menjadi aspek penting yang harus diperhatikan agar ke depan terciptanya efisiensi dan efektivitas pemanfaatannya secara optimal. Di dalam pemanfaatan dan penggunaan lahan serta ruang wilayah dapat dipetakan atas yang pertama, kawasan lindung. Kawasan lindung meliputi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan pelestarian alam, dan kawasan cagar budaya, kawasan rawan bencana, dan kawasan lindung lainnya. Secara umum, arahan pengembangan kawasan lindung dilakukan dengan mengembangkan kawasan lindung minimal menjadi 30% dari luas kota, memanfaatkan kawasan budidaya yang dapat berfungsi lindung, dan mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam dan buatan pada kawasan lindung. Berdasarkan kondisi aktual di lapangan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka penetapan kawasan lindung di Kota Kupang diklasifikasi sebagai berikut. Selanjutnya yang kedua adalah kawasan budidaya. Arahan pengembangan kawasan budidaya pada dasarnya ditujukan kepada optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dan ruang untuk mendukung pembangunan wilayah yang berkelanjutan. Kriteria untuk mendelineasikan kawasan budidaya secara umum bertitik tolak dari faktor kesesuaian dan kemampuan lahan. Berdasarkan pedoman penyusunan rencana tata ruang di daerah, kawasan budidaya di Kota Kupang diklasifikasikan sesuai luasan rencana seperti yang tersaji pada tabel berikut ini. Berikutnya juga ada pembagian kawasan-kawasan strategis berdasarkan beberapa kriteria. Yang pertama, kawasan strategis Kota Kupang dari sudut kepentingan ekonomi. Untuk kawasan strategis yang penetapannya berdasarkan aspek ekonomi, terutama dilihat dari adanya aglomerasi berbagai kegiatan ekonomi yang memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh dan merupakan unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi kota. Terdapat beberapa kawasan strategis ekonomi berada di Kota Kupang meliputi: yang pertama, kawasan strategis Pusat Kota Lama atau kawasan reklamasi di Kelurahan Lailai Besikopan, Kelurahan Bonipoi, Kelurahan Solor, Kelurahan Pasir Panjang, Kelurahan Kelapa Lima, Kelurahan Oesapa Barat, Kelurahan Oesapa, Kelurahan Lasiana, Kelurahan Batu Besi, dan Kelurahan Todekisar. Yang kedua, kawasan strategis Pantai Pasir Panjang dan Pantai Kelapa Lima di Kelurahan Pasir Panjang dan Kelurahan Kelapa Lima. Yang ketiga, kawasan strategis wisata Tanjung Belulutung di Kelurahan Alak, Penkase, Weleta.
Dan yang keempat, kawasan strategis industri dan pergudangan Alak di Kelurahan Alak. Yang kelima, kawasan strategis Pantai Usapa dan Pantai Lasiana. Yang keenam, kawasan strategis Minapolitan di Kelurahan Namosain dan Alak. Yang ketujuh, atau yang terakhir, kawasan strategis Pelabuhan Tenau di Kelurahan Alak. Dengan penetapan bagian wilayah Kota Kupang sebagai kawasan strategis dalam mendukung pengembangan ekonomi regional, maka ke depan dibutuhkan desain kebijakan yang spesifik, khususnya pada wilayah-wilayah tersebut, sehingga pada gilirannya dapat memberikan multiplier effect yang nyata dalam percepatan pembangunan pada seluruh bagian wilayah di Kota Kupang, secara nyata dan berkelanjutan. Yang kedua, kawasan strategis Kota Kupang dari sudut kepentingan, fungsi, dan daya dukung lingkungan hidup. Untuk kawasan strategis yang penetapannya berdasarkan aspek daya dukung lingkungan, terutama dilihat fungsi dan daya dukung kawasan, sehingga nantinya dapat menjaga keberlanjutan Kota Kupang. Terdapat 3 kawasan strategis lingkungan hidup berada di Kota Kupang, meliputi 1. Kawasan strategis pengembangan bendungan Kolhua di Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa. 2. Kawasan strategis resapan air Fatukoa dan Nayoni di Fatukoa, Kecamatan Maulafa dan Kelurahan Nayoni, Kecamatan Alak. 3. Kawasan strategis agropolitan di Kelurahan Fatukoa dan Kolhua. Dilihat dari letak lokasi kawasan strategis yang ditetapkan, terutama dari aspek daya dukung lingkungan, pada hakikatnya diarahkan pada kenyataan bahwa ketiga kawasan tersebut secara lokasional merupakan bagian kawasan tangkapan air. Untuk itu, kawasan dimaksud sangat penting ditinjau dari peran dan fungsinya dalam berbagai aktivitas konservasi kawasan dan sumber daya air, serta berperan dalam menjaga keseimbangan tata air tanah yang penting bagi pemenuhan kebutuhan air baku penduduk Kota Kupang dan sekitarnya. Yang berikutnya lagi, kawasan strategis Kota Kupang dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan. Kawasan strategis ini bertujuan untuk memenuhi kepentingan program nasional dalam rangka menata kawasan pertahanan dan keamanan. Kawasan strategis sudut kepentingan pertahanan dan keamanan ditetapkan karena berhimpitan dengan kawasan strategis Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu pada kawasan Bandara El Tari pada 2 wilayah administrasi kecamatan. Adapun arahan rencana kawasan strategis Kota Kupang dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan antara lain: 1. Kawasan peruntukan bagi kepentingan pemeliharaan keamanan dan pertahanan negara berdasarkan geostrategi nasional. Yang kedua, kawasan peruntukan bagi basis militer, gudang senjata dan amunisi, daerah latihan militer, daerah uji coba sistem persenjataan dan atau kawasan industri sistem persenjataan. Selanjutnya atau yang kedua adalah potensi pengembangan wilayah. Pola tata guna lahan pada umumnya dimanfaatkan untuk pemukiman, ruang terbuka hijau, sawah, hutan, perkantoran, perdagangan, jasa, industri, di mana penggunaannya masih mengikuti jaringan jalan arteri dengan titik pusat aktivitas berada pada bagian pusat kota dan timur kota. Data penggunaan lahan menunjukkan bahwa sebaran perumahan sebesar 52,26% yang terdiri dari pemukiman kepadatan tinggi 10,67%, sedang 20,06%, dan kepadatan rendah 21,53%. Perdagangan juga sebesar 1,83%, industri sebesar 6,35%, terdiri dari industri berat 4,3% dan industri ringan 2,05%. Jalur hijau 28,24%, pelabuhan udara sebesar 2,86%, pelabuhan laut sebesar 0,53%, perkantoran atau pemerintahan sebesar 1,31%, pertambangan sebesar
0,18%, pariwisata sebesar 0,81%, terminal sebesar 0,03%, pendidikan sebesar 1,37%, militer dan kepolisian sebesar 0,54%, pergudangan sebesar 0,49%, dan lain sebagainya. Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah atau RT/RW Kota Kupang tahun 2011-2031, telah ditetapkan kawasan yang berfungsi lindung dan kawasan yang berfungsi budidaya. Kawasan lindung meliputi kawasan yang melindungi kawasan di bawahnya, kawasan lindung setempat, dan kawasan rawan bencana. Kawasan yang melindungi kawasan di bawahnya adalah kawasan dengan kemiringan lebih dari 40% yang tersebar di wilayah bagian selatan. Kawasan lindung setempat adalah kawasan sempadan pantai, sempadan sungai, dan sempadan mata air. Kawasan lindung rawan bencana merupakan kawasan yang mempunyai kerentanan bencana longsor dan gerakan tanah. Kegiatan budidaya dikembangkan dalam alokasi pengembangan fungsi budidaya. Secara garis besar, pola penggunaan lahan di Kota Kupang dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yakni kawasan terbangun seluas 3.445,12 atau 20,84%. Dan kawasan tidak terbangun seluas 13.088,58 hektar atau 79,16%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Perkenalkan, nama saya Kristiana Banu dengan NIM 19.100.114 kelas 5A. Akan menjelaskan menganalisis pendekatan sektoral dan pendekatan regional pada RPJM Kota Kupang tahun anggaran 2017 dan 2022. Yang pertama itu kita harus mengetahui tentang apa itu pendekatan sektoral. Pendekatan sektoral adalah di mana seluruh kegiatan ekonomi di dalam wilayah perencanaan dikelompokkan atas dasar sektor-sektor, seperti sektor jasa, industri, perkebunan, pertanian. Pendekatan sektoral difokuskan pada sektor-sektor kegiatan yang ada di wilayah tersebut, dan bedanya dengan pendekatan regional pendekatan regional itu untuk melihat pemanfaatan ruang serta interaksi yang ada dalam ruang itu. Pendekatan sektoral itu terdiri dari analisis yang berbasis ekonomi dan berbasis unggulan. Pada aspek yang pertama itu kita memilih adalah pendidikan. Aspek pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat dan berperan dalam meningkatkan kualitas hidup. Semakin tinggi tingkat pendidikan, akan semakin tinggi pula atau semakin baik pula kualitas sumber daya manusia. Sebab hal itu, pemerintah Kota Kupang telah melakukan berbagai upaya di bidang pendidikan demi terciptanya sumber daya manusia yang semakin berkualitas. Kinerja pelaksanaan pendidikan di Kota Kupang ditelusuri melalui beberapa indikator, seperti yang tersaji pada tabel berikut. Tabel berikut ini menunjukkan adanya perbaikan kinerja pelaksanaan pendidikan di Kota Kupang selama kurun waktu 2012 sampai 2015. Sampai tahun 2015 itu jumlah penduduk Kota Kupang yang melek huruf telah mencapai 100% dan tidak ada lagi. Kita masuk pada sektor kesehatan. Derajat kesehatan masyarakat di Kota Kupang selama 5 tahun terakhir, walaupun fluktuatif, akan tetap cenderung merujuk kepada arah perubahan yang positif, seperti yang tercermin dalam beberapa indikator pembangunan di bidang kesehatan. Adanya perbaikan derajat kesehatan masyarakat di antara didukung oleh tingkat kesediaan sarana dan prasarana di Kota Kupang. Nah, di Kota Kupang itu indikator kesehatannya sudah mulai bagus
angka kematian bayi dan gizi buruk di Kota Kupang dari tahun 2012 sampai tahun 2016. Rata-rata angka harapan hidup Kota Kupang pada tahun 2012 itu sebesar 67,99% dan terus meningkat menjadi 68,46% pada tahun 2016. Untuk indikator kematian bayi justru terjadi hal yang sebaliknya, yang terdapat cenderung meningkat, yakni 22 kasus di tahun 2012 meningkatkan menjadi 39 kasus pada tahun 2015. Kondisi ini patut dicermati dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadi. Lalu kemudian kita bahas pada pariwisata. Pembangunan sektor pariwisata itu hakikatnya mengoptimalkan berbagai potensi wisata yang terkait langsung di dalam Kota Kupang. Terdapat kurang dari 24 objek wisata alam di Kota Kupang. Demikian juga terdapat jumlah hotel atau penginapan dan kelas melati sampai hotel bintang 4 dengan huruf yang cenderung meningkat. Jumlah dan penyebaran sarana prasarana menunjang pariwisata diduga menjadi faktor pemicu dan menarik wisatawan untuk berkunjung ke Kota Kupang. Baik, selanjutnya aspek kesejahteraan masyarakat. Kondisi umum kesejahteraan masyarakat merupakan indikator kinerja pembangunan yang dapat dilihat dari tingkat kesejahteraan dan pemerataan perekonomian. Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi. Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi terdiri dari pertama, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di suatu daerah pada hakikatnya dapat memberikan sinyal bagi pemerintah dalam upaya mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan wilayahnya tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Di samping itu dapat berdampak pada peningkatan pendapatan per kapita, juga akan berpengaruh pada pendapatan daerah. Yang kedua, produk domestik regional bruto atau PDRB. Produk domestik regional bruto atau PDRB pada hakikatnya merupakan kemampuan suatu wilayah dalam menghasilkan sejumlah produk, barang dan jasa di wilayah bersangkutan tanpa mempertimbangkan apakah input yang digunakan berasal atau tidak berasal dari wilayah tersebut. Yang berikut, inflasi. Pada hakikatnya secara konseptual, inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihannya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Yang berikut, distribusi pendapatan. Hal ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan disparitas yang cukup besar, yang pada gilirannya dapat menimbulkan berbagai kerawanan baik di bidang ekonomi, sosial maupun keamanan.